Jam 9 kan sudah? Udah 9 lewat. 9:11 sudah. Oh, pantesan ditanyain. Kenapa kita Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Ummi, I love you Abi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yeay. Nah, jadi kalau Ustadz tanya, gimana kabarnya hari ini? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yeay. Nah, harus semangat bilang yeay-nya ya. Gimana? Ustadz ulangi sekali lagi, oke? Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Nah, bagus, semangat semuanya. Oke? Anak-anak Ustadz serta ayah bunda yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan kita, yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SDIT Al-Madinah tahun pelajaran 2020-2021 yang diacarakan secara live streaming. Nah, jadi untuk para ananda dan ayah bunda, boleh nih diajak para kerabat atau saudara-saudaranya untuk sama-sama menyaksikan live streaming di Facebook SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Dan jangan lupa acara ini juga disiarkan secara langsung di YouTube Madin TV, channel Madin TV. Nah, jangan lupa ya, di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Jangan lupa, oke? Oke. Nah, baiklah ananda semua, di hari yang kedua ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua. Mengapa spesial? Ada yang tahu? Nah, karena di hari yang kedua ini kita akan berbagi bagaimana kiat-kiat dan motivasi menjadi penghafal Al-Quran. Nah, di sini sudah bersama kita Ustadz Suhaili. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Panji. Ya, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, gimana? Pasti pada penasaran kan semuanya bagaimana kiat-kiat serta motivasi untuk menghafal Quran? Nah, pasti semuanya pada pengen nih menjadi penghafal Quran, menjadi hafiz-hafizah yang nantinya akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya di dalam surga Allah nanti. Oke? Nah, para ananda semuanya, setelah kita berbincang dengan Ustadz Suhaili nanti, kita juga akan melihat nih dan menyaksikan video tayangan profil sekolah SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, di dalam video itu nanti ada sarana prasarana sekolah SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, ada juga para ustazah-ustazah yang hebat, ustaz-ustazah yang hebat yang akan membimbing para ananda semua dalam mengajar di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang ini. Dan ada juga di dalam video itu staf-staf pegawai di lingkungan SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, harus semangat ya semua. Semangat, 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 semangat. Oke? Nah, langsung saja ya, Nak. Yang sudah penasaran bagaimana nih cara menjadi penghafal Quran? Nah, di sini sudah kita bersama Ustadz Suhaili. Ya, Ustadz Suhaili. Ya, Ustadz. Boleh kan saya bertanya-tanya sedikit? Boleh. Bagaimana kiat-kiat serta motivasi dalam menghafal Quran? Tentu. Oke. Nah, untuk para ananda sekalian yang belum tahu siapa Ustadz Suhaili ini, Ustadz Suhaili ini adalah koordinator guru Quran, guru Al-Quran di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, selain menjadi koordinator guru Al-Quran di Yayasan Pendidikan Al-Madinah Tanjung Pinang, beliau juga mengajar Al-Quran sebagai guru Al-Quran di kelas 6 SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, sudah kenal kan siapa Ustadz Suhaili? Sudah dong, sudah Ustadz kasih tahu ya. Nah, Ustadz, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz ya. Boleh. Nah, boleh Ustadz ceritakan sedikit sebelum saya bertanya, boleh nggak Ustadz ceritakan sedikit gimana
berapa lama Ustadz menghafal Al-Quran? Dari kapan dan berapa lama Ustadz menghafal Al-Quran? Oke, kalau untuk menghafal Al-Quran buat saya sendiri itu diawali dari kelas 5 SD. Oh, kelas 5 Jadi, SD ya. Waktu kelas 5 SD itu perlu anak-anak Ustadz ketahui, Ustadz sudah menghafal. Namun ke waktu itu Ustadz masih menghafal surah An-Naba sama An-Nazi'at, Ustadz Panji. Oh, Ah, 2 surah ya Dua Ustadz? surah itu aja. Masya Allah. Jadi waktu dua SD surah. Ustadz cuma menghafal surah An-Naba sama An-Nazi'at. Itu pun kabur-kabur dari Ustadznya. Oh. Wah. Jadi ada Iya. kisah yang lucu juga di balik Saking lamanya menghafal Al-Quran. 2 tahun itu cuma dapat 2 surah. Itu pun Oh. kabur-kabur dari Ustadznya. Namun Ustadz tetap diminta untuk menghafal sama orang tua. Oh, iya, Dilanjutkan iya. waktu SMP bertambah sampai di SMA Ustadz sudah hafal 2 juz. Masya Allah. Masih sedikit waktu itu karena waktu itu sangat sedikit orang yang menghafal Al-Quran di umur kita yang masih muda. Oh iya, benar, benar Di sekali, saat Ustadz. kuliah Ya. barulah Ustadz terfokus untuk menghafal keseluruhan Al-Quran. Oh, nah Seperti jadi itu. tadi dari sejak kapan Dari Ustadz menghafal SD. Quran? Dari SD. Sangat lama. Ya. Nah, jadi Ustadz Suhaili ini menghafal Al-Quran dari SD. Yang dulu SD cuma menghafal 2 surah. Surah An-Naba dan surah An-Nazi'at ya Ustadz. saja. Nah, itu pun kata Ustadz Suhaili kabur-kabur untuk menghafalnya ya, tidak mau menghafal. Tetapi dengan semangat, motivasi memikirkan orang tua, orang yang kita sayangi. Ya, Ya, jadi semangat untuk menghafal Al-Quran ya Ustadz. betul. Ya, Ustadz. Oke Ustadz, saya ingin bertanya nih, gimana kiat-kiat Ustadz dalam menghafal Al-Quran? Nah, kan seperti yang kita tahu nih, Ustadz sudah menghafal 30 juz nih. Ya. Nah, gimana dong kiat-kiatnya? Tolong berbagi dong Ustadz. Oke, buat anak-anak Ustadz dan Bunda sekalian yang menyaksikan acara ini, jadi buat kiat-kiat kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, tentulah ada motivasi diri yang kita miliki. Artinya kita harus mempunyai niat yang kuat dalam diri kita untuk mempunyai keinginan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi niatkan dalam diri kita mempunyai motivasi diri. Gak bisa motivasi itu dari orang lain, karena pasti tidak akan maksimal. Setelah kita mempunyai motivasi diri, tentulah diikuti dengan cara menghafal Al-Quran yang benar. Kenapa? Karena cuman motivasi diri tanpa tata cara yang benar, tentu hasilnya juga tidak akan sempurna. Nah, dalam motivasi diri itu juga banyak Ustadz Panji. Oh, Bagaimana iya, sih memotivasi diri kita Ustadz? Nah, jadi untuk menjadi penghafal Al-Quran, memotivasi diri kita itu tentu dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah sudah mencontohkan. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi di situ Allah ingin menjelaskan, setiap kali kita membaca, menghafal Al-Quran, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi dengan keikhlasan kita untuk menghafal Al-Quran, tentu Allah mudahkan. Sebagaimana di dalil yang berikutnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah kan, dan kata Allah, sungguh telah aku mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau menginginkan Al-Quran tersebut. Jadi yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi seandainya Ustadz Panji, kita ada keraguan-raguan dalam menghafal Al-Quran, harus yakin dalam diri kita, ubah keraguan-raguan itu, hilangkan keraguan-raguan itu, bahwa misalnya Ustadz Panji ada melihat surah, aku sepertinya susah nih menghafal surah ini, terus datang ke gurunya, Ustadz boleh nggak ya surah ini saya lewatin, nanti saya bapak ngesetoran surah ini dulu. Itu namanya keraguan-raguan dalam diri kita ragu sama surah ini, kita tidak sanggup sama surah ini. Itu tidak boleh. Tidak yakin ya Ustaz, tidak yakin dia bisa menghafal surat itu. Betul, tidak yakin. Jadi kita hilangkan keraguan-raguan, terus berusaha untuk menghafal surah ini. Ingat firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, yang artinya
telah Allah mudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang selalu menginginkan Al-Quran itu, yang menyebut-nyebutkan Al-Quran. Jadi hilangkan keraguan. Kalau misalnya susah, jangan dilewat-lewatin hafalan itu, baik itu Harus ayat, yakin ya, Ustaz ya. harus yakin. Ya, Lawan keraguan-keraguan, karena keraguan-keraguan itu dari syaitan. Betul Nah, sekali. setelah kita untuk memotivasi itu, kata Allah lagi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Caranya seperti apa sih menghafal Al-Qur'an? Kata Allah, janganlah kamu cepat-cepatkan dalam membaca Al-Qur'an. La tuharrik, jangan bercepat-cepat, jangan gerakan lisanaka, lidah kamu, lita'jala bih, untuk membacanya itu dengan cepat-cepat. Kan pasti banyak kan, kalau kita menghafal Al-Quran itu kan Ustaz Panji pasti banyak mengulang-ulangnya, amma yatasa'alun anin nabil azim, cepat-cepat, Kayak dikejar setan ya, iya, Ustaz, pengen baca cepat-cepat. Al-Qur'an. Karena Oh. kenapa? Tujuan apa? Anggapan manusia, anggapan kita, kalau kita membacanya cepat-cepat, cepat hafal. Bukan seperti itu Oh, padahal Al-Quran. keliru, Ustaz ya. Bukan seperti itu tepatnya. Kenapa? Lihat ayat selanjutnya. Setelah la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, kata Allah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dada-dada manusia. Jadi yang membuat hafal itu bukan lisan kita, bukan otak kita, tapi Allah yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran yang untuk kita hafal itu ke dalam dada kita. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, kata Allah kan, apabila kami bacakan maka ikuti bacaan kami. Bagaimana bacaan yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada para sahabat? Tentu dengan kaidah tajwid yang benar, huruf fasahnya yang benar, panjang pendeknya yang benar. Jadi tidak benar kalau kita pengen membaca hafal kuat-kuat, pengen membacanya itu cepat-cepat itu kan, itu tak benar. Jadi tetap aja kita baca seperti irama wafa, seperti di sekolah sini irama wafa. Habis itu juga dengan bacaan yang Al-Quran yang merdu, biasa aja gitu kan, yang enak didengar. Karena itu yang Allah contohkan dengan tajwid yang benar. Karena itu yang yang Jibril dan Nabi Muhammad contohkan. Itu untuk memotivasi diri kita. Kalau caranya seperti apa, Ustadz? Nah, kalau caranya anak-anak Ustadz nanti akan belajar caranya di sekolah. Tentu dengan bimbingan dari guru-guru kita. Tapi Ustadz kasih tahu sedikit. Kalau di sekolah kita caranya dengan cara menghafal itu dalam satu baris ayat Al-Quran itu dihafal diulang 20 kali dengan bacaan tajwid dan panjang pendek yang benar. Itu cara yang terus diulang-ulang setiap hari, kita ada penambahan hafalan sehingga nanti pas sudah selesai dari sekolah SDT, Ananda sudah hafal 2 juz Al-Quran insya Allah. Seperti itu mungkin untuk kiat-kiat dalam memotivasi diri kita. Nah, sudah dengar kan gimana kiat-kiat dan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi yang pertama itu tadi, niatkan dulu dalam hati, niat karena Allah ya. Jadi semua yang diawali dengan niat, akhirnya Allah ridho kepada orang tersebut ya Ustaz ya. Begitu ya kira-kira Ustaz ya? Iya, betul sekali. Niatkan karena Allah dulu ya nak. Ya, itu yang penting, tanamkan niat di dalam hati. Sesudah tanamkan niat, tadi apa Ustaz? Yakinkan Dalam diri ya, yakinkan, hilangkan sifat keraguan-raguan ya. Jika tidak bisa menghafal Quran, hilangkan, jauhkan sifat keraguan-raguan, karena keraguan-raguan datangnya dari syaitan ya. Sesungguhnya syaitan itu membuat kita was-was ya Ustaz ya. Nah, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya nih dari saya. Boleh. Jadi dari Ustaz Panji ya. Ustaz Panji pandai buat soal ya. Iya nih, saya buat soal untuk Ustaz nih ya. Boleh, Ustaz. Supaya bisa memotivasi juga untuk anak-anak kita ya Ustaz ya. Betul sekali. Apalagi anak-anak yang baru duduk di bangku kelas 1. Pasti nanti akan termotivasi setelah mendengar
bagaimana tips menghafal Al-Quran ini ya. Betul. Nah, itu pertanyaannya Ustaz, bagaimana sih tips menghafal Al-Quran? Oh, Ya, kadang kan kita ini sudah baca misalnya surah An-Naba hari ini, misalnya yang seperti Ustadz bilang tadi, satu hari satu ayat itu diulang 20 kali. Ntar kalau diulang lagi biasanya itu kelupaan gitu Ustadz. betul. Nah, mungkin ada tips-tips tersendiri gitu, gimana sih menghafal Al-Quran biar lengket gitu. Ya, jadi betul itu Ustaz Panji. Jadi untuk menghafal Al-Quran ya, tadi kan dari diri kita gitu Iya, kan, benar, habis benar. itu caranya. Jadi kalau sudah itu, apa sih lagi lanjutannya gitu kan? Jadi dalam menghafal Al-Quran itu, tentulah kita ada sekolah dulu. Nah, betul kok sudah. Benar. Anak-anak Ustadz ini sekolah di sekolah Islam, betul. Setelah itu, ditambah lagi di rumah juga. Tentu itu akan maksimal dengan bantuan orang tua. Yang mana orang tua juga ikut menghafal. Nah, Benar, ikut benar. juga orang tua merasakan di jiwanya Al-Quran, menjiwai dalam hatinya ada Al-Quran. Tentulah dengan adanya orang tua tadi, apalagi orang tua bisa ikut menghafal bersama ananda, itu sangat maksimal gitu kan. Jadi bagaimana sih menghafal yang selain di sekolah? Kalau di sekolah kan sudah ada. Jadi Sudah kalau di ada. sekolah ini maksudnya Ustadz kita harus punya guru gitu ya Ustadz ya? Betul, Benar ya Ustadz ya? ya. Jadi harus harus punya punya guru. guru. Nah, selain itu juga seandainya kita itu di rumah, buat bunda-bunda untuk membuat bagaimana sih kita menjadi penghafal Al-Quran sekeluarga gitu kan? Wow, sekeluarga, Wah, Masya enak Allah. tuh. Jadi pertama kita harus menyiapkan waktu. Ada waktu ya? Ada Benar, waktu. Ustadz ya? Cari waktu yang pas. Kapan sih biasanya nih waktu? Oh, kayaknya keluarga kami ini setelah subuh itu kosong semua. Bisa tuh untuk dijadikan waktu untuk Apalagi Al-Quran. setelah subuh freshnya otak ya Ustadz ya? Misal gitu kan, misal berapa menit, setengah jam, 30 menit atau 1 jam itu bisa. Yang penting kan continue gitu ya. Iya. Setelah itu kita optimalisasi jadwal harian kita. Nanti optimalisasi jadwal harian itu nanti banyaklah di jadwal harian itu kita selipkan Al-Quran di situ. Nanti saya jelaskan bagaimana menyelipkan Al-Quran. Setelah kita mempunyai jadwal bersama keluarga gitu kan, karena nggak bisa kita cuma misal orang tua mempunyai jadwal menyuruh anaknya aja. Nah, nanti habis maghrib kamu ngaji ya, nggak bisa. Tentu anak-anak senang kalau dia bersama orang tua. Dia pasti namanya anak-anak kan menjadi pengikut penurut pada orang tuanya. Betul, Kalau orang tuanya pencontoh lah gitu ya Ustaz Panji. Kalau orang tuanya menghafal Al-Quran, ananda pasti menghafal Karena Al-Quran. anak-anak itu identik dengan peniru yang ulung ya Ustadz ya? Betul itu Peniru. dia Ustaz Panji. Dia peniru untuk orang tuanya dan Iya, orang-orang pasti. yang lebih tua dari dia Iya, gitu pasti. kan. Jadi setelah kita siapkan waktu nih Ustaz Panji, kita membuat target harian. Jadi nggak bisa juga kita siapkan waktu baca-baca sembarangan, tak bisa nggak juga. Jadi selain waktu ada target ya Ustadz ya? Target, kita harus Harus. buatkan target. Misal, nggak perlu banyak-banyak lah. Sehari misal dalam setengah jam 1 baris aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak Satu usah, baris aja ya? nggak apa-apa, nggak usah. Minimal. Kalau misalnya bisa banyak, lebih bagus. Lebih baik lagi. Kita kan untuk memudahkan Ustaz Iya. Panji. Karena banyak juga kok orang yang dalam setengah jam itu bisa hafal 1 halaman. Masya Allah. 15 baris itu berat Ustaz Panji buat orang yang belum terbiasa menghafal. Cuman kalau misalnya kita cari yang lebih mudah, 1 baris, 2 baris itu boleh. Begitu. Caranya dengan diulang-ulang 20 kali. Jaraknya diulang-ulang itu cukup dibaca saja ayatnya. Jangan langsung ditutup Al-Qur'annya, jangan, tapi dibaca walaupun sudah hafal tetap baca. Lihat pakai mata, dibaca yang nyaring sambil kita mendengarkan dengan telinga kita. Itu lebih cepat dalam menghafal. Setelah target tadi ya Nanda Ustadz, ini juga nih kita harus menjauhi dengan maksiat. menjauhi Itu maksiat ya, anak-anak Ustadz ya? Ustadz. Jadi jauhi maksiat ini bukan cuma untuk penghafal Al-Quran, cuman untuk semua orang juga harus tentunya menjauhi maksiat. Namun penghafal Al-Quran lebih wajib lagi menjauhi maksiat. Karena Lebih besar Al-Quran lagi tanggung lebih jawabnya, besar lagi, Ustadz ya? karena Al-Quran kan ini kebaikan. Benar, Kalau Ustadz. dibarengin dengan keburukan, pastilah Iya. tidak akan maksimal gitu Benar, ya, benar, Ustaz Panji Ustadz. ya. Jadi setelah itu untuk menambah nih
setelah kita punya target, punya waktu, jadwal harian gitu ya Ustaz Panji ya, kita harus membaca Al-Quran ini di dalam sholat kita. Misal pagi ya, kita menghafal ya, misal tadi pagi atau habis maghrib juga boleh gitu kan. Misal pagi ini kita menghafal 2 baris, nanti salat zuhur dibaca lagi yang 2 baris itu, diulang lagi waktu salat zuhur gitu kan. 2 kali itu keulang karena ada 2 rakaat gitu kan, 2 rakaat yang membaca surahnya, ayatnya. Habis itu asar kita ulang lagi, maghrib kita ulang lagi yang dibaca tadi, isya, subuh kita ulang. Boleh kita ulang dengan hafalan-hafalan sebelumnya. Selain itu juga untuk mengoptimalisasi jadwal harian tadi Ustaz Panji ya, kita membaca Al-Quran dalam sholat, juga kita mendengarkan murattal Al-Quran. Mendengar ya Ustaz ya. Misal ya, anak-anak Ustadz lagi main-main misalkan, kan nggak mungkin kan belajar terus gitu 24 jam. Benar. Pasti pengen main juga, kita berikan waktu main, cuman kita putarkan sama orang tua, memutarkan murattal Al-Quran. Bisa yang diputarkan itu yang dihafal Ananda juga bisa. Misal orang tuanya lagi masak nih di dapur gitu kan, di murattal Al-Quran diputar di rumah itu yang terus kedengeran satu rumah. Itu lebih baik, membuat rumah kita juga menjadi surga, baiti jannati gitu kan, dengan adanya Al-Quran itu. Selain itu juga tentu kita kadang-kadang turun nih semangat kita kan. Tentu kita harus pandai-pandai memotivasi diri. Bagaimana sih pandai-pandai memotivasi diri itu? Dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama, tentang Al-Quran boleh, tentang keislaman boleh, itu boleh. Yang penting kita harus jaga diri kita untuk tidak jauh dari Allah dan Rasulnya. Nah, dan selanjutnya nih, untuk penghafal Al-Quran, sering-sering berdoa. Dengan berdoa kita minta kepada Allah untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir Ustaz Panji, ini yang penting. Ini yang paling penting. Setelah semua itu kita rencanakan, yang paling penting adalah istiqomah. Itu dia Nanda. Jadi bunda-bunda semua kita harus istiqomah. Jangan-jangan kita cuma punya rencana nih 1 minggu ke depan, ternyata sudah lemah semangatnya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk menjaga motivasi diri dan beristiqomah, kuat-kuatkan diri. Itu mungkin Ustaz Panji ya. Jadi gitu ya Ustaz ya. Betul. Anda semua sudah pada mendengarkan. Nah, gitu jadinya tips-tips dalam menghafal Quran. Selain tadi kita harus memiliki waktu, ya, tidak usah lama-lama. Misalnya selesai subuh, kita juga harus sering mengulang hafalan itu waktu sholat ya Ustaz ya. Betul. Waktu di dalam rakaat sholat itu mengulang hafalan Al-Qur'annya ya. Nah, dari yang terpenting semua itu dilakukan dengan istiqomah. Bagaimana sih Ustaz istiqomah itu? Nah, gini loh Nak, istiqomah itu kita tidak hanya semangat hari ini aja gitu. Misalnya kita semangat nih hari ini menghafal 1 ayat, besok-besoknya udah lemah lagi gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kita harus istiqomah. Istiqomah itu artinya berkelanjutan ya. Selanjutnya dilakukan terus menerus. Karena melakukan kebaikan itu juga penting ya Ustaz ya. Betul, apalagi menghafal Quran ini sangat luar biasa. Ustaz ya. Betul. Sangat luar biasa. Nah Ustaz, ada nih pertanyaan yang selanjutnya lagi. Boleh Ustaz. Sebenarnya bukan ke pertanyaan sih, gitu Ustaz. Tolong dong beritahu para ananda sekalian keutamaan bagi para penghafal Quran. Keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Betul itu Ustaz Panji. Bagus itu ya, Ustaz. untuk memberikan semangat. Iya, untuk memberikan semangat kepada ananda semuanya. Jadi Bunda dan Ananda semuanya, untuk penghafal Al-Quran itu banyak sekali kebaikan untuk orang yang menjadi penghafal Al-Quran. Dari yang banyak itu ada beberapa nanti yang Ustaz sebutkan. Salah satunya ini mendapatkan kenikmatan dunia. Orang yang menjadi penghafal Al-Quran itu akan mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena yang menjadi penghafal Al-Quran, yang menjadi pelindung orang yang menjadi penghafal Al-Quran langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan jaga orang yang jadi penghafal Al-Quran. Seandainya orang itu Ustaz Panji yang jadi penghafal Al-Quran itu salah dalam jalan, Allah akan tunjukkan jalan yang benar. Diberi petunjuk. Allah, karena kenapa? Karena Allah mencintai orang yang menjadi
penghafal Al-Quran. Jadi di dunia Allah selalu berikan caranya supaya orang itu terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya pula mendapat pahala kebaikan. Tahu nggak kenapa mendapat pahala kebaikan? Karena kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu falahu hasanatan falahu hasanatan walaisa alif lam mim harfan walakinna alif harfan lam harfan mim harfan. Jadi setiap kali kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Misal al-mu'min satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Seandainya kita selalu membaca Al-Quran, berapa kebaikan yang kita berikan selama sehari. Luar biasa. Seandainya kita setiap hari itu membaca satu juz, berapa kebaikan yang kita hasilkan dalam satu hari itu. Terus juga orang yang menjadi penghafal Al-Quran adalah orang yang mencerminkan siswa yang mempunyai ilmu. Mencerminkan orang yang berilmu ya Ustaz. Iya, kenapa? Karena kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kata Allah bahwasanya Al-Quran itu adalah penjelasan yang jelas yang di dalam hati manusia yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Dan Allah tidak akan memberikan penjelasan Al-Quran itu kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang mempunyai ilmu dalam Al-Quran itu hanyalah orang yang diberikan diberikan Al-Quran oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu. Habis itu Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran juga mendapat kehormatan. Seorang penghafal Al-Quran itu akan dihormati. Sebagaimana pernah hadis Nabi nih, Ustaz Panji ya. Jadi Allah akan memberikan kehormatan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang menjadi penghafal Al-Quran, dan pemimpin yang adil. 3 orang ini. Tentu kita pengen kan dihormati di dunia dan di akhirat. Coba bisa ulangi Ustaz 3 tadi apa? 3 tadi orang yang menjadi penghormatan. Yang pertama Ustaz Panji ya, adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Habis itu kedua menjadi penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Tentu pemimpin juga termasuk orang yang akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentu yang pemimpin yang adil. Selanjutnya, Ustaz Panji, yang menjadi penghafal Al-Quran ini, Al-Quran menjadi syafaat. Nah ini pasti banyak kan, sudah kita ketahui Al-Quran menjadi syafaat. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, gitu kan? Bacalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran nanti menjadi syafaat di hari kiamat kita. Dan yang terakhir, padahal banyak sih sebenarnya untuk keutamaan penghafal Al-Quran, tapi ini yang di sini yang terakhir, Al-Quran, Allah akan berikan mahkota kepada orang menjadi penghafal Al-Quran. Yang mahkota itu Allah yang berikan langsung. Jadi sangat istimewa di hari kiamat kelak. Jadi begitu ya. Itu mungkin yang menjadi penghafal Al-Quran ya, Ustaz Panji ya. Mungkin itu aja dari Ustaz ya untuk menjadi penghafal, keutamaan orang yang menjadi penghafal Al-Quran. Oke Ustaz. Nah, gitu aja, gitu ya Ustaz ya. Betul, Ustaz Panji, betul. Apa tadi? Menjadi keutamaan ya, keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Betul. Ya Ustaz ya. Nah, jadi yang terpenting tadi adalah Allah cinta kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, begitu ya Ustaz ya. Nah, oke nih Ustaz. Mungkin itu saja yang kita bisa perbincangkan hari ini mengenai motivasi serta kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Suhaili karena sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua tentang menghafal Al-Quran. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Nah, ayah bunda yang saya hormati serta
anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi. Nah, begitulah tadi perbincangan saya dengan Ustadz Suhaili mengenai tips-tips dan motivasi dalam menghafal Al-Quran. Nah, untuk Ananda sekalian, seperti yang sudah Ustadz katakan tadi di awal, kita akan menyaksikan video profil SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, di dalam video ini ada sarana prasarana sekolah SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Yang selanjutnya ada para ustadz ustazah yang akan membimbing Ananda sekalian saat belajar nanti. Dan yang terakhir itu ada tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, staf-staf pegawai di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, bagaimana? Penasaran bagaimana sekolah kita? Ayo kita saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Harjanto, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madinah Tanjung Pinang, mengucapkan selamat dan sukses untuk acara MPLS kita, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap semangat walaupun dalam kondisi sekarang yang lagi dalam keadaan COVID. Ya, tetap semangat anak-anak semua. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kami Walas dan pendamping dari kelas 2 Wahid. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lili Manggiasi, saya dari kelas 2 Migdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustazah Mawar Purnama, bertugas sebagai wali kelas 2 Migdan bin Amar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Inosianti sebagai wali kelas 3 Usaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Putri Handayani, wali kelas 3 PM, dan pendamping kelasnya adalah saya Ustazah Rumaliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelas 3 Abuza bersama Ustazah Yuna dan Ustazah Retnoningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Panjasari, pendamping wali kelas 3 Torik. Perkenalkan saya Andini Panokotia, wali kelas 3 Torik Putri. Selamat datang di kelas 4 Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gistina, wali kelas 4 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Andi Mansur, wali kelas 4 Zaid bin Haritha. Selamat datang untuk anak-anak Ustadz yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di bulan depan kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Ika Damayanti SPD, Ustazah wali kelas 5 Zubaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrudin SPDI, saya wali kelas 5 Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Mahandani, saya wali kelas 5 Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nas, wali kelas dari kelas 6 Walid bin Walid. Selamat datang anak solih yang solihah. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Siti Aminah, wali kelas 6 Umair. Ananda yang soleh-solehah, Ustazah tunggu kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Nawati, wali kelas Mus'ab. Selamat datang di kelas bebas. selaku guru olahraga mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti
Siti Aisyah, biasa dipanggil dengan Ustazah Ais, diamanai sebagai wakil kurikulum di SDIK Al-Madinah ini. Harapan saya semoga anak-anak sekalian walaupun dalam keadaan pandemi ini tetap semangat menyambut tahun ajaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syakir selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengucapkan kepada anak-anak Ustadz, man jadda wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Itu pesan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Iwati, biasa dipanggil Ustazah. komputer SDIT Al-Madinah. Jadilah seperti prosesornya, kecil di mata orang lain, tapi besar perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Wedita. Ustazah akan mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ustazah tunggu ya nak di lab komputer kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komputer SDIT Al-Madinah dilengkapi dengan 28 personel komputer untuk penunjang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Lab komputer ini dibuat senyaman mungkin untuk sarana penunjang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dan ditambah dengan 1 buah infobus. Salah satu materi yang akan Ustazah ajarkan di lab komputer SDIT Al-Madinah yaitu Ustazah akan mengajarkan menggambar dengan menggunakan aplikasi pen, dan tentunya masih banyak lagi materi-materi yang akan Ustazah sampaikan di mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sampai di sini perkenalan singkat tentang lab komputer SDIT Al-Madinah. Ustazah tunggu ya nak kedatangannya di lab komputer SDIT Al-Madinah. Ayah bunda yang kami muliakan, serta anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi. Nah, sudah sama-sama kita saksikan video profil SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Bagaimana? Keren kan sekolah kita? Keren dong. Oh iya anak-anak Ustadz. Nah, di sini Ustadz sudah bersama Ustazah Hadijah. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Ya. Nah, di sini Ustazah Hadijah akan membantu Ustadz untuk memberikan informasi tambahan, ya, informasi tambahan mengenai tema-tema per kelas yang diterapkan di tahun ajaran baru ini ya Ustazah ya. Iya benar Ustaz tadi, yang ditempel di pintu tadi. Iya, yang ditempel di pintu tadi. Jadi pada tahun ajaran baru ini ada yang sedikit berbeda, gitu ya. Jadi setiap kelas itu memiliki tema-tema tersendiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sampai kelas 6 ya. Iya, nah, penasaran kan apa tema-temanya? Nah, mungkin sudah lihat tadi sekilas di pintu-pintu kelasnya masing-masing. Nah, iya, benar. Yang pertama ya Ustazah saya bacakan. Benar, Ustaz. Nah, apa itu, Ustaz? untuk kelas 1 itu kita menggunakan tema Salimul Akidah, yang artinya akidah yang lurus. Benar. Nah, dengan akidah yang lurus ini, dengan tema kelas ini, jadi para ustadz ustazah itu berharap agar kalian memiliki akidah yang lurus dan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustazah, jadi begitu ya. Jadi di tema yang kelas 1 ini kita berharap ananda semua memiliki akidah yang lurus. Iya benar Ustaz Panji, karena dasar untuk seseorang menjalankan ibadah dalam agama Islam harus memiliki akidah yang lurus. Nah, benar sekali. Jadi akidah yang lurus untuk kelas pertama. Jadi sebelum memulai apa-apa itu dalam Islam, akidahnya dulu diperbaiki. Jadi ditanamkan di kelas 1 ini untuk akidah yang lurus ya Ustazah ya. Salimul akidah, akidah yang lurus. Nah, bagaimana Ustazah untuk yang kelas 2? Nah, untuk kelas 2 nih Anda dengerin ya baik-baik. Yang kedua, untuk kelas 2 matinul khuluq. Matinul khuluq. Apa artinya Ustazah? Artinya akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia. Iya Ustaz Panji. Jadi berdasarkan tema tersebut, para guru kami berharap para ananda dari kelas 1 sampai kelas 6 memiliki akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia kepada siapa? Pada Allah. Pada siapa lagi Ustaz? Pada sama manusia ya, serta makhluk lainnya. Nah, gimana tuh contohnya Ustaz? Coba Ustazah bisa diberikan contohnya? Contohnya nih pada makhluk lainnya, misalnya kita merawat tanaman. Merawat tanaman. Ketika kita merawat tanaman, kita siram tanaman. Hasilnya apa? Misalnya kita nanam bunga, kita memperoleh keindahan. Iya, itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi berakhlak itu tidak hanya sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan. Kita harus juga punya akhlak ya, seperti merawat tanaman tadi ya Ustazah ya. Hasilnya kita akan bahagia di mana? Di dunia juga di akhirat. Masya Allah. Nah, itu untuk kelas 2 temanya nak. Untuk kelas 3 apa Ustaz? Nah, mau tahu yang kelas 3? Yang kelas 3 itu
kita ada tema qawiyul jism, yaitu kekuatan jasmani. Artinya kekuatan jasmani, Ustazah. Seperti apa itu Ya. kekuatan jasmani, Ustaz? Untuk bisa melakukan ibadah-ibadah dalam agama Islam, Iya, itu benar. kita harus memiliki jasmani yang kuat. Jasmani yang kuat ya, Nak, ya. Kegiatan itu seperti sholat, puasa, dan yang lain-lain ya. Naik haji, banyak kegiatan ibadah-ibadah yang dilakukan dalam agama Islam. Jadi dalam melaksanakan kegiatan itu semua kita harus memiliki jasmani yang kuat. Contohnya harus rajin berolahraga ya, contohnya Ananda. harus rajin berolahraga. Siapa nih Ananda yang suka olahraga nih di rumah nih? Oh, berenang, lari ya Ustazah ya. Nah, Allah juga mencintai orang-orang yang mukmin yang kuat jasmaninya. Jadi Allah itu benci dengan orang-orang muslim yang lemah. Benar, Ya, yang tidak punya semangat hidup. Nah, jadi semuanya harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ya, itu untuk yang kelas 3 Ustazah. Iya. Gimana yang untuk kelas 4? Coba Ustazah. Oke, untuk kelas 4 nih ya, yang kelas atas, kelas tinggi, itu adalah musaqaful fikr. Apa itu artinya? Intelek dalam berpikir. Jadi semoga dengan tema ini anak-anak ustazah yang sudah tingkat atas akan menjadi muslim yang memiliki wawasan yang luas, keilmuan yang luas, bukan saja ilmu-ilmu dunia tapi juga ilmu agama. Seperti itu Ustaz Panji. Oke, selanjutnya untuk kelas 5 apa Ustaz Panji temanya? Untuk yang kelas 5, ayo didengerin ya Ananda semuanya yang kelas 5. Dengerin nih. Nah, di kelas 5 itu ada tema harisun a'la waqtihi, yang artinya pandai menjaga waktu. Wah, siapa nih Ananda yang suka Pandai menjaga waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan itu waktu. maksudnya, Ustaz. Contohnya gimana? Mengumpulkan tugas itu tepat waktu, jangan Iya. disia-siakan waktu yang kosong itu. Jadi digunakan waktu jika ada tugas, dikerjakan dulu tugasnya. Ya, baru boleh main ya, Ustaz, baru ya? boleh main. Oke, Jadi iya. jangan main dulu baru kerjakan tugas ya. Iya, Nah, benar. gitu Ustazah. Jadi Contohnya ya. Ustazah ini berharap kalian tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, Iya. ada nih yang lebih tinggi lagi untuk kelas 6. Ya, untuk kelas 6 penasaran? ya. Kelas teratas, kelas terakhir di SD, sekolah dasar. Nah, apa itu temanya? Adalah mengenai cita-cita. Jadi hendaknya setiap Ananda ya memiliki keinginan yang tinggi mengenai cita-cita. Nah, pasti Ananda nih punya cita-cita mau jadi dokter, Nah, apalagi iya benar. mau jadi apa lagi Mau Ustaz? jadi dokter, polisi. Polisi, apalagi mau jadi guru Nah, mungkin mau ya. jadi guru. Nah, ya. benar sekali. Tentunya cita-cita yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat dan tentunya agama. Iya. Benar sekali. Ya, jadi memiliki cita-cita sekaligus menghafal Al-Quran tadi. Dapat nilai plus ya Ustaz ya. Dapat nilai plus. Cita-cita bisa diraih Iya, sekaligus menjadi Penghafal penghafal Quran. Jadi tidak benar jika ada yang bilang nanti kalau menghafal Quran cuma jadi imam dong, Iya. cuma jadi ustadz dong. Iya, Nggak harus jadi ustadz kalau Iya. menghafal Al-Quran. Ada juga Bisa banyak ya. dokter yang hafal Bisa. Qurannya. Dokter menghafal menghafal Al-Quran. Quran. Misalnya mau jadi tentara yang menghafal Al-Quran. Menjadi Ananda. pilot, menjadi Oh, iya. pilot. Pilot yang menghafal Al-Quran. Jarang tuh pilot menghafal Al-Quran. Iya, jadi di mana-mana kita sebagai penyandang seorang muslim harus cita-citanya harus disanakan dengan Al-Quran ya. Nah, iya benar. Nilai Begitu. plusnya ya, Nak ya. Nah, jadi setiap ustazahnya itu hendak yang terbaik ya yang diberikan kepada Ananda semuanya. Nah, jadi ustazah tema-tema yang kita ambil ini Iya. itu tema-temanya itu dari 10 muasofat ya, iya. 10 muasofat artinya Adalah sifat-sifat muslim ideal. nah, gitu ya. sifat-sifat muslim ideal. Nah, 10 sifat ini diterapkan di semua jaringan Islam terpadu, Ya, sekolah Islam jaringan terpadu. sekolah Islam terpadu, Ya, di ya. seluruh Indonesia menerapkan 10 muasofat ini. Dimanapun pelajarannya. Dimanapun pelajarannya, ya, Jadi Ustazah. itu diselipkan Nak, gitu ya. Nah, Jadi memang diharapkan ketika Ananda nanti sudah keluar dari SD sudah ada sedikit sifat-sifat muslim ideal itu biar ibadahnya, iya, aktivitasnya benar. Iya. keren. Berguna bagi masyarakat, Iya. berguna bagi bangsa, Iya. berguna bagi negara. Dan terutama Ya. membahagiakan orang tua. Nah, itu yang terpenting, Iya, membahagiakan
Orang tua. Siapa coba orang tua yang tidak senang ya? Anaknya jadi dokter sambil menghafal Al-Qur'an. Iya. Ya, pasti senang kali kan? Iya, Ustazah. benar. Nah, jadi begitulah ya tema-tema yang diterapkan di tahun ajaran baru ini ya Ustazah ya. Sebagai info tambahan ya. Sebagai info tambahan ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tema tersebut para ananda bisa menjadi muslim yang memiliki sifat-sifat yang terbaik. Iya, benar itu. Kita berdoa ke depan agar semua ananda menjadi ananda yang soleh dan soleha. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah setelah kita mendengarkan 10 sifat muasafat tadi. Beberapa ya, Nah, Ustaz? beberapa ya yang kita sampaikan 10 sifat, tapi beberapa yang kita Iya, sampaikan beberapa kita Ustazah. pakai di sini ya, ditempelkan sebagai tema di kelas. Nah, ditempelkan sebagai tema di kelas. Benar. Nah, demikianlah sesudah kita memberitahu sifat-sifat tadi, maka berakhir pula acara kita pada pada hari ini FLS Ustaz hari ya. kedua ini ya, Hari Ustaz, kedua ya. Mm. Nah, Ananda semua jangan lupa masih ada hari yang ketiga ya. Hari ketiga Ustaz, apaan tuh ya Ustaz ya kira-kira untuk besok Ustaz? Penasaran nih. Penasaran kan? Pasti besok lebih seru. Oh iya, untuk ayah bunda dan Ananda, Iya. kalau hari ini sudah ramai, jangan lupa besok harus lebih ramai lagi Harus karena lebih besok ramai. hari terakhir. 3 iya. hari dari Benar, tanggal 13, 14, 15. Iya, benar Nah, itu. besok itu hari terakhir. Kalau hari ini sudah ramai, besok harus lebih ramai lagi ya. Ananda semua boleh mengajak teman-temannya untuk melihat live streaming di YouTube dan di Facebook. Facebook Nah, apa? SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. YouTube-nya apa? Madin TV. Jangan lupa ya di like, di share, komen dan subscribe. Nah, nah jadi begitulah. Acaranya apa Ustaz? Oh besok? iya lupa. Besok itu kita ada video mengenai ekskul apa saja yang ada di SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, pasti keren-keren tuh ekskulnya. Ekskul yang ada di SD kita ya Ustazah ya. Terutama untuk kelas yang baru ya, kelas 1 ya nih ya. Jadi para ananda semua Masalah nanti setelah melihat video ini, kedepannya akan tahu lagi. Para ayah bundanya akan tahu ya. Ekskul apa saja yang mungkin cocok dengan Ananda gitu ya. Jadi bisa untuk mengolah kreativitas Ananda. Nah, benar gitu sekali. Ya. Gak hanya ilmu pengetahuan wawasannya, tapi apa kegiatannya, kreativitasnya, benar ya Ustaz ya. Lanjut Ustaz, apalagi Ustaz? Besok juga kita ada tampilan video. Video ini foto-foto untuk Ananda yang berprestasi. Iya, benar. Nah, jadi Ananda semua yang sudah mengukir prestasinya di SDIT Al-Madinah ini, besok foto-fotonya akan muncul tuh di videonya ya. Jangan lupa dilihat, pasti melihat dirinya sendiri di video ya. Iya, benar nah, itu. benar. Terus yang terakhir itu kita ada perkenalan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Iya, itu salah satu bahasa yang diajarkan di SDIT Al-Madinah ya. Bahasa Benar, aslinya ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Penasaran kan gimana video perkenalan bahasa Arab gitu ya? Mungkin bahasa Inggris sudah agak familiar, tapi ini bahasa Arab. Bahasa Arab loh, gimana loh bahasa Arab gitu, Ustazah ya? Nah, begitu saja mungkin kegiatan kita pada hari ini ya Ustazah. Nah, kita kembali lagi besok. Jangan lupa ya tadi yang seperti Ustaz bilang, lebih ramai lagi. Ajak teman-temannya untuk menonton live streaming di Facebook SDIT Al-Madinah dan di YouTube Madin TV. Nah, saya MC mohon undur diri. Dan saya Ustazah Hadijah yang undur diri. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa besok. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan.
kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart, in my heart. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran.